Baik teman-teman, sebelum kita mulai diskusi, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung dulu ya. Tunggu. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk menunggu teman-teman bergabung. Baik. Sepertinya sudah mulai bergabung. Di sini kita akan mulai diskusi mulai jam 3. Kurang 3 menit lagi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat meskipun sedang puasa dan juga dalam keadaan pandemi. Sebelumnya kami dari Ruang Gizi mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju tentunya dan juga berkembang dengan baik. Kira-kira gimana puasanya, apakah ada yang sudah bolong atau masih lancar-lancar saja? Tapi sepertinya kalau perempuan udah banyak yang bolong ya, soalnya kan gak usah dijelasin lagi alasannya kenapa. Nah, pada siang hari ini Ruang Gizi kembali hadir untuk menemani teman-teman semuanya untuk berdiskusi mengenai pengaturan gizi pada saat puasa. Jadi, gimana sih pengaturan gizi pada saat puasa nanti? Nah, di sini kita punya 3 bahasan subtopik. Yang pertama itu ada gizi seimbang secara umum, kemudian ada kiat mengatur mengenai makanan pada saat puasa, dan juga pengaturan gizi pada orang yang mempunyai penyakit tertentu, misalnya seperti DM. DM itu yang secara umum kita ketahui itu penyakit gula atau kencing manis. Sebelum kita diskusi, pastinya saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh narasumber kita pada siang hari ini oleh Ibu Wardani Humairah SGZ MSI. Beliau merupakan salah satu founder Gizi Anakku dan dosen program studi gizi di Universitas Shahid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Kiki Rahmawati. Sambil memperkenalkan diri saya salah satu dari anggota Ruang Gizi. Saya mencoba menghubungi narasumber kita ya. Narasumber kita, Ibu Wardani. Bersama narasumber kita, Ibu Wardani. Selamat siang, Assalamualaikum. Wardina, Mbak. Panggil ini aja Dina. Saya nggak beda jauh umurnya kayak Mbak kok. Maaf Bu. Nggak apa-apa, weh, ngaku-ngaku ya muda ya. Mohon maaf ini saya sambil di jalan ya Mbak Kiki. Ya nggak apa-apa Ibu. Akunya malah Ibu. Kenapa? Enggak, lagi santai sih. Oh, Ibu lagi santai. Iya. Kita akan bahas 3 topik ya Ibu. Iya, mangga. Terus mengatur makanan saat puasa dan juga pengaturan gizi dengan penyakit. Bestingkat. Suaranya Mbak Kiki agak delay ini.
Sinyal Ibu. Oh iya, Mangga. Tapi suara saya lancar gak? Alhamdulillah lancar kok, jelas Ibu. Oh iya, oke. Gimana Mbak? Yang Mangga deh di ini aja sama Mbak. Ya. Baik Ibu, sebelum kita teman-teman sebelum kita diskusi di sini kemudian untuk teman-teman yang silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan bacakan dan kita akan bahas bersama. Sebelum singkat mengenai Wardina ya. 200 meter, belok kiri ke Jalan Pantai Indah Barat. Data analis yang mengenai untuk penelitian di bidang gizi dan proyek kesehatan. Untuk kreat pendidikannya, Ibu Wardina menyelesaikan pendidikannya ke Pantai Indah Kapuk ke kiri. Keduanya masih sama di ITB. Sebentar lagi nyampe Belok kiri ke Jalan Pantai Indah Barat. Pantai Indah Barat. Fanpage Facebook dan pengelola Instagram untuk pendidikan pangan dan gizi. Oh iya, ini mah nih yang Ancol ini baru ya. Dan Ancol ini kan udah Terus di kali Jalan ini Pantai nih. Indah Barat sejauh 2 km. Hujannya kayaknya nggak bau sekarang mau dulu tidur. Ya kan ini kali Sunter ya. Ini mah Kira sebagai dalam studi gizi University untuk riwayat kerjanya lagi ke itu. sebagai ahli gizi kesehatan Horizon Indonesia, Ya, diam aja kemudian tengok ke belakang. Indonesia. Ngobrol. Pengen abangnya. Kemudian beliau Ada juga laut tuh. Pulang tuh. Cakep. Air tuh deh. Cakep. Ini apaan sih? Ya? Kanan. Ini sungai kali ya. Mana? itulah Mana ya? dari narasumber kita Sunter pada sekarang siang hari. kali Sunter yang dulu Butak. butak sekarang bersih deh. Ini lah mampir aja ke Sunter, deket kan dari sini ke Sunter. Danau Sunter. Iya. Danau. Kan Pak, gimana Mbak? Puasa secara umum ya? Gizi seimbang pada puasa secara umum ya? Kalinya juga. Oke. Suara saya lancar nggak Mbak? Cari Ibu lancar. Oh iya. Soalnya takutnya suara saya nggak lancar. Soalnya tadi Mbak rada agak delay. Apaan? Oke, terima kasih Mbak Kiki yang cantik ya. Sama teman-teman tim Ruang Gizi ya sudah berkenan memberikan kesempatan saya. Sebenarnya lebih ke sharing ya. Karena kalau dibilang expert juga di atas langit masih ada langit. Kalau saya prinsipnya begitu. Jadi lebih ke sharing karena intinya makin kita berbagi makin banyak ilmu yang kita dapat gitu. Kadang juga pertanyaan itu juga jadi pelajaran buat kita gitu ya. Kita oh ternyata ada ini baru dan lain-lain, insight baru dan lain-lain. Oke, berbicara terkait gizi seimbang selama puasa, sebenarnya kita tetap menjaga asupan gizi seimbang selama puasa itu sama ya kalau dari jumlahnya. Hanya yang berbeda adalah waktunya ya, secara jadwal, timingnya ya. Jadi kalau dari segi porsi, dari segi frekuensi itu timingnya saja yang berbeda. Karena kalau kita berbicara puasa, berarti kan kita berpuasa kalau dari jam 4:30 ya kalau nggak salah tuh imsaknya ya. Jam 4:30 udah azan subuh, terus kita baru berbuka jam 6 sore ya, itu kurang lebih 12 jam kalau untuk Indonesia. Nah, gizi seimbang selama puasa itu tetap kita prinsipnya adalah 3 kali makanan utama ya dan 2 kali makanan ringan ya atau selingan atau cemilan ya yang notabene itu padat gizi. Porsinya juga sama Mbak ya. Dari proporsi pangan juga kalau secara umum adalah pertama adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu 1/4, terus lauk pauk protein nabati hewani 1/4, terus juga yang utama adalah sayur dan buah setengah piring kalau kita ngomong isi piringku ya secara umum.
untuk usia. Nah, porsinya sendiri kalau saya yang gampang menyesuaikan dengan telapak tangan aja gitu, ukuran telapak tangan kita yang paling mudah ya. Atau biasanya kan kalau telapak tangan ini ya, sorry, jadi kayak bogem nih. Jadi kayak telapak tangan ini nih intinya mewakili kemampuan lambung sih. Ada beberapa studinya yang mempermudah sebenarnya sebagai visualisasi dan gambaran. Nah, jadi kalau porsinya, kalau untuk di piringnya sama, jadi setengah sayur buah, seperempat lauk hewani nabati ya, terus seperempat lagi karbohidrat. Nah, sekarang kalau mau spesialnya adalah kalau ngomongin gizi seimbang sama puasa adalah timing. Pertama masalah sahur ya. Sahur itu yang paling bagus dipilih agar kita kenyang lebih lama adalah memilih yang karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks boleh dari apa? Utamanya boleh dari nasi merah atau roti gandum seperti itu ya, atau buah-buahan ya. Buah-buahannya seperti apa gitu. Boleh pada saat sahur itu waktu maaf ya, ada anakku juga. Waktu sahur itu sebenarnya sebaiknya kita bangun, kalau emang imsaknya jam 4:30, kita lebih baik bangun jam 3. Kita coba ibadah aja sunnah gitu ya. Sholat malam, kalau tarawih sudah, coba mungkin sholat malam atau tadarusan jam 3 itu. Jadi biar kita pas sahur itu tidak buru-buru gitu, lambung kita juga tidak kaget. Artinya kita harus mulai on gitu ya dari ini. Kalau ibu-ibu biasanya nyiapin masak ya dari mulai jam 2:30 atau jam 3. Nah, itu kan biasanya kalau kita sudah mulai kegiatan, biasanya lambung juga akan menyesuaikan tuh, oh ini orang udah bangun gitu. Nah, itu kan secara alamiah seperti itu, Mbak. Nah, jangan sahur pada saat mepet waktu imsak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita pada saat mepet waktu imsak gitu, pertama kita bangun otak belum on sekali, jadi tubuh masih merasa tubuh itu istirahat. Itu yang berefek apa, Mbak? Akan gak nafsu makan pada saat sahur, padahal sahur itu adalah sunnah ya gitu. Jadi kalau kita nggak sahur, kita nggak dapat pahala sahur gitu. Nah, kebanyakan orang yang puasa lemas itu karena pada saat sahurnya makan sedikit, tidak menyesuaikan porsi atau acuan dari gizi seimbang. Karena apa? Karena banyakan malamnya begadang, paginya bangunnya udah mepet subuh gitu ya, udah imsak. Nah, akhirnya dia nggak nafsu makan, pengennya minum air putih doang sama ya udah nyemil yang manis-manis doang. Nah, itu seharian lumayan tuh ya asam lambung dan lain-lain, tapi nggak dapet asupan yang seimbang gitu. Artinya berkurang dong dari jumlah kalori yang dibutuhkan sehari, yang harusnya rata-rata penduduk itu 2150 ya. Kalau mau dispesifikan lagi bisa pakai hitungan individu juga boleh, tapi rata-rata 2150 itu harusnya sahur juga ada makan besar dan cemilan ya. Nah, makan besarnya apa? Kalau kita jam 3 udah on, biasanya 3:30 tuh udah mulai misalkan kita mempersiapkan sahur di dapur atau tadarusan, itu nggak bakal akan gantuk lagi. Mohon maaf Ibu, sinyalnya agak nge-lag. Ini sinyal saya atau apa ini? Mohon maaf teman-teman, kayaknya ini sinyal saya yang gangguan atau oh, ini dari Ibu Wardina ya ternyata. Oke, kita coba hubungkan lagi sama narasumber kita. Halo, putus ya Mbak? Terputus Ibu, keluar sendiri. Oh alah, maaf. Tadi sampai mana? Maaf ya, udah ngomong panjang, maaf ya. Tadi suaranya ini udah jelas belum? udah. Tadi sudah sampai mana Mbak Say? Yang waktu kalau saya dengarnya tadi yang
sahur, waktu sahur. Waktu sahur. Iya, waktu sahur lebih Sama baik lanjut lebih baik waktu sahur itu di jam yang kurang dari jam jangan mepet imsak ya, bener nggak Mbak? ya, benar. Oke, ya. Nah, kalau misalkan sudah waktu sahurnya sudah tidak mepet jam imsak, sudah terbiasa seperti itu dari awal puasa, insya Allah kita lebih akan nafsu makan kita pada saat sahur lebih akan bagus gitu dibandingkan kalau kita mepet gitu ya. Pertama, artinya secara mental kita udah siap sedia buat makan sahur. Nah, pilih makan sahur yang memang sesuai dengan asupan gizi seimbang, yaitu makan besar, makanan utama ya. Yang tadi saya bilang acuan piring ya, setengah sayur buah, terus sama seperempat lauk hewani nabati, sama karbohidrat kompleks dari nasi merah atau roti gandum seperti itu ya, atau umbi-umbian juga boleh gitu ya, misalkan kentang kukus atau ubi rebus, singkong rebus ditambah misalkan tempe gitu ya, dan lain-lain seperti itu juga boleh ya. Nah itu dari situ kan sebenarnya kalau kita milih karbohidrat kompleks sama protein ya, protein itu dari lauk hewani nabati itu akan memberikan kesan rasa kenyang lebih lama. Karena kenapa? Dia tinggi serat yang pertama ya, dari karbohidrat kompleks. Kalau protein sendiri juga dia akan lebih diproses di lambung juga akan lebih lama, sehingga rasa kenyang itu akan lebih lama dan kita intinya nggak akan langsung kehilangan tenaga Mbak pada saat kita beraktivitas di pagi hari seperti itu. Nah itu pada saat tips sahur. Pada saat udah selesai makan besar, boleh banget ditambahin yang seger-seger, yaitu makan buah-buahan. Makan buah-buahannya juga boleh karbohidrat kompleks seperti pepaya, pisang, yang musiman aja ya gitu. Yang maksudnya sepanjang musim, pepaya sama pisang kan sepanjang musim tuh Mbak. Seperti itu. Jadi lebih fresh dan memang kalau kita makanannya sehat-sehat gitu ya, ibarat menyesuaikan sayur dan buah yang banyak, itu justru malah kita dapat manfaat puasa lebih jauh Mbak. Artinya kita bukan dapat lapar dan haus, tapi bisa juga meregenerasi sel atau autofagi gitu. Karena si tubuh ini akan mendetoks dengan kita asupannya eating clean gitu ya. Eating clean itu yang tidak goreng-gorengan, pagi pada sahur buah-buahan gitu, kukus-kukusan, itu si tubuh ini akan punya kesempatan untuk beregenerasi sel-sel. Jadi sel-sel baru yang lebih sehat. Terus juga detoksifikasi juga terjadi lebih optimal dan juga dapat menurunkan racun-racun dalam tubuh gitu ya. Jadi radikal bebas juga akan berkurang, terus juga lemak-lemak jahat dalam tubuh juga akan menurun, seperti kadar kolesterol yang LDL itu juga akan menurun gitu. Jadi kita lebih sehat gitu. Terus juga dari Baik, kayaknya kita mengalami gangguan lagi sinyalnya Ibu. Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya gangguan sinyal lagi. Kita tunggu Ibu untuk di saya lagi loading muter-muter terus ini. Mohon maaf. Inilah susahnya online ya teman-teman. Biarpun live, tapi kalau sinyalnya nggak dukung ya kayak gini jadinya. Ibu mohon maaf Ibu. Ibu, ini sinyalnya Ibu dari tadi nggak ada suaranya. Oke.
Mohon maaf, kita terputus lagi dengan narasumber kita. Saya coba hubungi lagi ya. Ini lumayan agak parah sinyalnya. Saya sudah mencoba mengundang, cuma mungkin karena Halo, Mbak Kiki, suaraku masuk? Kalau tsunami ini kan tadi Halo, saya Mbak. lihat yang tadi ya. Mbak Kiki tadi kagak muncul di muka, di layar nggak muncul. Oke, Ya, tadi putus Ibu Kiki Oke. dengarnya, soalnya suara hilang. halo. Sekarang jelas nggak Mbak Kiki? Siswi tidur dah. nggak boleh ya. Ada di tas yang hijau. Sekarang ini nggak muncul nggak Mbak Kiki? Suaranya muncul Ibu, tapi gambarnya yang nggak jelas. Oh alah, sebentar ya, saya minta Pak supir suamiku buat mungkin minggir dulu. Boleh minggir dulu nggak bentar? Kenapa? Cari yang tempat yang agak sinyal yang agak ini. Jadi diem, soalnya putus-putus. Oh siap. Udah, aku putar balik. Iya, cari buat tempat yang agak adem aja, deket mana gitu. Sebentar ini soalnya putus nyambung mulu ininya sinyalnya. Mungkin karena jalan kali ya mobilnya ya. Wow. Nah, jadi saya lanjut aja ya. Tadi untuk sahur ya, kalau bisa itu tips dari saya untuk gizi seimbang ya. Terus untuk berbukanya, kalau bisa ya disarankan cukup membatalkan dulu pada saat berbuka, karena lambung kita nggak bisa punya kapasitas yang langsung kaget gitu ya, langsung banyak. Jadi sunahnya Rasul itu sudah sesuai sebenarnya, menyesuaikan dengan kemampuan manusia pada umumnya gitu ya. Artinya berbuka dengan kurma ya, yang dengan jumlah ganjil, dan juga air putih secukupnya untuk membatalkan saja. Nah, ini kebanyakan yang tren terjadi adalah kebanyakan kita itu hanya menunaikan rasa lapar dan haus saja, akhirnya balas dendam pada saat berbuka. Jadi halo Mbak Kiki, suara saya putus-putus juga nggak? Masih? Enggak Ibu. Halo Mbak Kiki? Ibu, Bisa di mana ya? Berhenti dulu, kalau enggak cari tempat berhenti. Ini aku agak naik nih, agak. Gimana? Sama ini itu deh. Main pak. Masih putus-putus ya? Hah? masih jelas suaranya. Oh iya, oke, alhamdulillah. Ini kita udah nyoba. Saya lagi di ini Mbak, lagi di Jakarta Utara. Anak saya mau lihat pantai, jadi ngabuburit di Jakarta Utara di Pantai Indah Kapuk tuh laut tuh nak. Nah, jadi kebanyakan tren orang Indonesia rata-rata dia pengennya langsung menunaikan rasa dahaga dan lapar. Jadi tidak membatalkan, tapi langsung makan besar ya. Contoh makan besar apa gitu ya? Es buah itu juga sebenarnya udah lumayan ya, es buah, goreng-gorengan ya, yang lain-lain gitu. Makan besar gitu ya. Padahal itu lumayan kalorinya lumayan cukup besar gitu. Nah, halo Mbak. Nah, kalau bisa cukup dibatalkan saja, dan alangkah lebih baik dibatalkan dengan buah-buahan segar, bukan dari sirup-sirupan ya, atau dari gula sederhana atau gula seperti itu. Karena kalau kayak gitu itu akan membuat gula darah langsung melonjak naik gitu Mbak. Seperti itu, atau hipoglikemi secara mendadak gitu ya, bukan secara mendadak, secara ini ya, tiba-tiba seperti itu, jadi tubuh kaget. Nah, yang paling bagus apa? Buah-buahan, karena buah-buahan itu karbohidratnya karbohidrat kompleks, dan dia akan memberikan rasa kenyang karena seratnya tinggi, seperti itu Mbak. Nah, setelah berbuka cukup dengan buah-buahan dan air putih. Contohnya tadi yang sunnah Rasul adalah jumlah ganjil kurma ya, itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib kan kita bergerak nih. Saya yakin ya, kalau kita sudah berpuasa 12 jam, pada saat kita berbuka dengan makanan buah-buahan yang manis, itu kita langsung keluar keringat. Itu berarti tubuh merespon Mbak, gitu. Karena yang tadinya kita dibuat kelaparan, tubuh insulin
menghasilkan agak lebih tidak optimal untuk membawa gula darah. Yang bekerja adalah hormon glukagon. Nanti saya jelaskan ya. Nah, pada saat kita berpuasa ini kalau kita diasup dikit aja kita akan lebih berkeringat loh gitu. Tapi tunggu dulu, sabar. Jadi kita hanya membatalkan saja. Kita sholat maghrib dulu kan kita bergerak nih. Artinya tubuh nih dengan bergerak tubuh ini akan lebih stabil gitu Mbak. Tidak kaget. Nah setelah sholat maghrib baru deh kita makan makanan yang agak besar. Karena lambung udah siap menerima untuk jumlah yang secara bertahap seperti itu. Nah boleh makan besarnya apa? Ya boleh gitu. Tadi boleh beli nasi gitu dan lain-lain. Nah kasih jeda lah dari buka puasa sekitar 30 menit. Halo Mbak, jelas suara saya? 30 menit dari sholat maghrib gitu ya, terus makan gitu ya, makan besar boleh entah itu gorengan yang kalau bisa jangan berlebih ya, misalkan mungkin lontong gitu ya, kalau buat puasa Indonesia kan rata-rata itu ya lontong apa dan lain-lain. Nah itu boleh gitu ya, itu termasuk sudah karbohidrat juga kan ibaratnya gitu, seperti itu. Nah dari situ baru, nah udah nih mendekati, jadi jangan langsung porsi banyak. Kita habis itu tarawih kan, jeda habis maghrib, sholat maghrib makan agak lumayan besar gitu cemilannya gitu ya. Jeda tarawih, habis tarawih boleh Mbak makan lagi gitu ya. Kalau misalkan tarawihnya kurang dari jam 8, nah lebih baik gitu porsi kecil-kecil bertahap daripada langsung makan besar. Itu nanti akan menimbulkan bisa beresiko tukak lambung gitu, karena kondisinya lambung kan tadinya kosong dipaksa untuk menampung makanan yang banyak gitu. Jadi lebih baik ya porsinya kecil-kecil tapi kita sabar di jeda-jeda ibadah gitu. Nah nanti habis sholat tarawih baru makan yang lebih banyak. Nah habis itu tidur baru nanti sahur lagi seperti itu Mbak. Nah itu baru bisa memenuhi asupan sehari gitu. Jadi kalau kita efeknya apa Mbak? Kalau kita makan besar pada saat berbuka, makan malam itu akan kenyang. Akhirnya kita pengennya makan manis-manis terus kan gitu. Jadi di saat awal udah manis-manis gitu, nanti efeknya itu terjadi lonjakan gula darah seperti itu. Oke. Kalau yang untuk umum pertanyaan satu cukup Mbak kayaknya. Ini saya lagi nyari tempat buat itu itu dulu kali ya Pih, berhenti dulu di sini bisa nggak? Ya parkir dulu biar lebih enak kita ngobrolnya nggak putus-putus. Ya. Ibu boleh tanya Ibu? Iya boleh. Enggak. Kalau pada saat itu bayi dulu atau gimana Mbak? Suaranya putus-putus. bayi kita makan buat Iya. Di sini pantainya. Kalau diketik dulu bisa nggak Mbak? Soalnya putus-putus nih suaranya. saya boleh. Iya, mohon maaf ya Mbak ya. Ini belum dapat parkiran. Pada saat puasa Ini pantainya. Mobil apa nih, A? Yang merah ini. Maaf ya Mbak. Saya juga tapi bukan. Pada saat puasa kalau lebih makan buah atau makan besar dulu? Oke. Ya, lebih baik makan buah dulu ya. Karena memang buah itu, halo Mbak. Putus-putus lagi ya saya ya. Ya. Udah dapat parkiran, Pi? Oke, sebentar lagi. Jadi gini, yang tadi saya sarankan, kan Rasulullah mungkin dulu belum sampai ke sana ya. Kenapa kita sih mesti membatalkan pakai kurma gitu? Padahal kan kurma buah. Karena kenapa? Karena dalam buah itu pertama gulanya itu adalah fruktosa. Terus yang kedua buah-buahan itu tidak akan membuat lonjakan kenaikan gula darah yang
signifikan secara langsung. Jadi lebih baik buah-buahan dulu karena buah-buahan juga mengandung serat dan cairan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Selama puasa itu kan kita kondisinya dehidrasi gitu. Tidak bisa kita pungkiri, Mbak. Kita pasti kalau puasa itu pasti kalau asupannya kurang akan dehidrasi seperti itu. Jadi buah-buahan dan air putih itu cukup bagus gitu atau jus seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu. Jadi dimulai dari yang buah-buahan dulu seperti itu. Enak sih. Terus satu lagi boleh Ibu ada pertanyaan Kenapa? teman-teman? Itu jatuh kali. Boleh. Ayo, turun. Aku di sini aja dulu kali ya, Pi ya. Ntar kuncinya taruh aja di situ. Ya, mangga lagi ada pertanyaan mungkin nggak apa-apa sambil seiring ini. Ini ada pertanyaan dari Adek, Tan- ayo kalau muterin punya gini. sakit Enter. baiknya pada saat Muterin sana ya, gila tuh di bawah itu udah. Bukain, Nak. Gila. Udah, buka manual aja dah. Kalau punya sakit lambung ya, Bikin aja. Awas tante. kalau punya sakit lambung ya Mbak, bener ya pertanyaannya? Maksudnya punya langganan mah gitu? kayaknya punya Ibu. Oh, Soalnya gitu. kalau punya sakit Sakit mah kan ya? ya mah. Kalau punya sakit, Ujiannya di sini oke. aja, ntar Kalau punya cemplung. ditutup lagi nak, punten nak. Ya, makasih ya nak. Kalau punya sakit mah lebih baik itu tadi saya bilang. Makanya saya bilang jangan langsung porsi besar. Jadi porsi sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau orang punya sakit mah itu dia tidak bisa langsung lambungnya itu menerima lebih banyak gitu. Yang kedua, pilih makanan yang lebih baik alami seperti prosesnya. Jangan goreng-gorengan gitu ya. Prosesnya makanan alami seperti apa? Kukus-kukusan gitu dan pilih makanan yang tidak tajam dari segi rasa, jangan yang pedas, jangan yang yang asam, yang terlalu asam gitu. Pokoknya pilih yang seperti itu dan dalam porsi kecil. Porsi kecil tapi bertahap itu lebih baik dan itu nggak hanya untuk orang mah. Orang mah itu kan seperti itu, tapi kita pun sebenarnya pada saat kita berbuka bertahap porsi yang kecil terlebih dahulu seperti itu. Baru porsi besar. Nah, kalau orang mah pada saat sahur itu alangkah lebih baik tadi lebih banyak karbohidrat kompleks dan protein. Nah, misalkan memang mahnya kronis, nah ini perlu dikonsultasikan dulu ke dokter seperti itu. Ya, jadi kalau kronis sendiri itu biasanya kalau yang namanya sudah kronis berarti kan dia mah yang memang langganan ya, artinya bukan mah akut. Nah, itu sebaiknya biasanya dikonsultasikan ke dokter apakah ada obat mah tertentu yang bisa diminum sebelum imsak seperti itu, Mbak, gitu. Ini udah stabil ya sinyalnya? Oh ya udah parkir, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Kita ini kan ngobrol-ngobrol santai gitu kan, bincang-bincang santai. Oke. Baik. Ini saya simpulkan ya Bu, lebih baik tapi sering bertahap loh Ibu, dan juga diutamakan buah-buahan dulu karena buah-buahan mengandung fruktosa atau gulanya yang nggak cepat memberikan kadar glukosanya ya Ibu. Iya, tidak menimbulkan lonjakan gula darah secara signifikan atau seketika seperti itu lebih baik gitu. Mangga. Ini baik. Kedua, kiat-kiat makanannya pada saat mengatur makanan saat puasa. Gimana Mbak? Sorry. Tipsnya Ibu untuk mengatur kiat. Oh iya, yang topik kedua ya, kiat-kiat mengatur makanan saat puasa. Ya, jadi ya tadi kalau puasa itu sebenarnya udah saya bahas tadi, saya lupa itu langsung saya bahas aja.
Jadi pertama kan tetap ya target kita adalah sekitar 2.150 ya. Kalau laki-laki mungkin agak lebih banyak, sekitar 10-20%, perempuan lebih sedikit seperti itu ya. Nah intinya adalah pertama kalau bisa pada saat sahur makan besar itu 30%. Nggak apa-apa dibuka aja. Nanti aku yang tutup. Rasanya panas kamu di dalam. Nggak apa-apa, nggak usah, anginnya banyak kok. Nggak usah dinyalain. Oh, Ah, ya udah. dibuka aja pintunya. Ini kuncinya sama kamu ya? Iya, sama aku sih. Sorry ya. Jadi 30% makanan utama. Tadi saya bilang tipsnya kalau pada saat sahur sebaiknya jangan mepet imsak. Jadi kita bisa makan makanan besar seperti itu. Nah, bagaimana pada saat setelah sahur itu kan kita udah selesai nih. Nah, sebelum imsak kita kalau bisa ada cemilan lagi tuh dan minum air putih. Jangan lupa. Oh iya saya bilang saya lupa bilang tadi. Air putih sedikitnya air putih nggak hanya air putih sih. Maksudnya minuman apa aja yang dalam bentuk minuman gitu ya. Tapi langkah lebih baik adalah air putih karena air putih tidak ada rasa, tidak ada warna dan lain-lain gitu ya. Itu 8 gelas ya. Kalau bisa baru bangun tidur setelah sahur sebelum pada saat sahur bangun tidur, terus juga pada saat setelah makan sahur, sama sebelum subuh, sebelum imsak itu juga air putih. Jadi kurang lebih 2-3 gelas lah ya air putih itu. Nah, sebelum imsak nyemil lagi tuh. Jadi ada selingan sebelum imsak itu buah-buahan, boleh 3 butir kurma gitu ya atau 3-5 ya, itu sebelum imsak gitu ya. Tapi sesudah makan besar itu sekitar 10% kebutuhan kalori. Nah, habis itu kan kita puasa tuh. Kalau kita cairannya cukup atau boleh juga cairan diganti dengan menu-menu berkuah, tapi kuahnya dimakan, jangan hanya sayurnya doang. Bukan dimakan, diminum gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti pada saat berbuka itu pertama-tama yang kita harus itu adalah yang membatalkan puasa tadi. Jadi hanya 10% dulu tuh pada saat berbuka, artinya 3-5 butir kurma lagi, terus air putih gitu ya. Udah kita sholat, habis sholat minum air putih lagi tuh atau minuman itu boleh tuh jus buah setelah sholat maghrib gitu ya, jus buah atau es buah itu boleh ya. Tapi mungkin gak tiap hari karena nanti gulanya juga tinggi. Alangkah lebih baik es buah yang dari mungkin buahnya asli peresan jeruknya, nggak usah ada tambahan gula-gula lagi seperti itu. Itu juga udah bagus gitu ya, atau jus-jus yang lain-lain. Jadi benar-benar dari manisnya buah-buahan aja gitu. Jadi kita nggak terlalu melonjak. Nah, habis itu boleh cemilan-cemilan yang agak padat seperti apa, risol, pastel, ya itu boleh. Ya lebih baik memang mengolahnya gorengan sendiri, tapi kan kita tahu ya kadar gorengannya bisa kita inikan gitu ya. Kadar minyaknya itu apakah minyak bekas dan lain-lain. Terus lontong seperti itu. Nah, setelah sholat maghrib kan udah tuh makan cemilan rada padat ya. Habis itu kita sholat tarawih. Kita sholat tarawih kan habis makan berarti kita di aktivitas fisik dong. Sholat tarawih itu artinya juga itu udah turun lagi kepake buat tenaga. Nah setelah tarawih boleh makan besar seperti apa? Seperti nasi. Tapi mungkin nggak terlalu banyak seperti makan sahur atau makan siang ya gitu. Jadi seperti kayak makan malam aja gitu porsinya. Dan kalau bisa karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks, perbanyak sayurnya atau dari umbi-umbian seperti itu. Dan proses masaknya yang kukus-kukusan aja. Saya yakin deh kalau kita udah ngurangin gorengan, gula-gula selama puasa gitu ya, diniatkan gitu. Itu nanti setelah puasa selain langsing ya, kulit kita lebih cerah. Kenapa? Tanda kulit cerah itu apa sih? Adanya detoksifikasi tubuh itu. Efeknya adalah kulit cerah. Jadi kulit cerah itu kan yang paling terlihat dari luar ya. Artinya tergantilah itu pori-pori yang mati yang tadinya ada bintik-bintik hitam atau kerutan dengan adanya detoksifikasi. Berarti radikal bebas itu sudah dilawan oleh tubuh sendiri. Artinya sel-sel itu sudah meregenerasi. Nah siap-siap tuh kalau kita pola makan sehat dimulai dari puasa, insya Allah pada saat lebaran tidak hanya putih hati tapi putih kulit ya, putih gigi gitu ya, terus langsing deh gitu. Amin ya, ini ke diri saya sendiri juga. Jadi tips kiat makanya seperti itu. Jadi kalau bisa benar kita mindful eating gitu pada saat puasa. Jadi apa yang kita makan bukan karena kita kelaparan, tapi karena kita niat ibadah menahan diri setelah puasa. Jadi kalau kita mau makan itu kita nggak kalap-kalap banget. Oh iya, saya tahu porsi saya, tubuh saya itu saya sayang harusnya segini, nggak lebih gitu.
Nih alhamdulillah Mbak, saya kan lagi nyusuin. Emang saya awalnya gemuk juga ya. Ntar juga mungkin kalau udah jadi ibu-ibu kan rata-rata gitu ya. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur turun. Saya menyusui sudah 19, sekarang hari ke-19 ya. Alhamdulillah nggak batal. Karena saya 20. 20 ya betul. Alhamdulillah saya puasa nggak batal Mbak 20 hari dan ASI saya apa namanya lancar gitu ya. Dan emang kebetulan anak saya udah 6 bulan ya, jadi udah MPASI, jadi apa namanya tidak ada permasalahan dari segi produksi ASI, jadi saya memutuskan puasa dan anak saya sehat lah. Saya kan evaluasi 3 hari dan ini berasa Mbak badan lebih enteng ya. Pasti kalau kita cek biokimia darah gitu ya seperti kolesterol dan lain-lain, gula darah, insya Allah deh Mbak akan lebih stabil kalau kita tidak ada penyakit-penyakit penyerta ya yang seperti diabetes, nanti kita bahas setelah ini gitu. Gitu Mbak ya. Jadi mindful eating pada saat fasting, mindful eating during fasting. Nah, itu judulnya bagus tuh. Jadi benar-benar kita niatkan porsi yang cukup, bersyukur sambil kita beribadah gitu. Jadi dari segi hormonal tubuh juga akan mendukung gitu. Tingkat stres kita akan rilis kalau kita niatkan menahan lapar itu karena mau beribadah seperti itu. Mangga lanjut Mbak. Berarti manfaat puasa tuh banyak banget ya Ibu. Oh banyak seperti itu. Bikin badan kita sehat, tapi kan kebanyakan kalau orang puasa itu, yang takut puasa itu orang yang kena mah, karena mungkin mereka nggak tahu kepaturan makannya bagaimana, makanya kalau yang Betul. orang mah itu jadi kayak mau puasa atau enggak gitu. Justru ada beberapa pendapat dan studi Mbak. Sebenarnya kalau kita terbiasa dengan puasa ya, dengan pola makan yang benar, karena mah itu kadang bukan karena kurang makan Mbak, lebih banyak ke tingkat stres pemicunya. Benar. Jadi asam lambung tinggi itu bukan dari karena telat makan ya. Kecuali kalau yang emangnya orangnya pola makannya berantakan ya. Wah, karena kalau kita makannya teratur gitu ya, makanannya sehat-sehat gitu, itu eh, apa namanya bisa saja mah dengan apa pikiran ya. Jadi beberapa studi yang membuktikan bahwa apa penyakit mah itu lebih banyak dipicu oleh itu stres ya. Dan ditambah lagi pola makan yang tidak teratur gitu. Karena asam lambung itu kan ada hormon yang apa ya yang memicu stres itu yang akan apa namanya meningkatkan asam lambung gitu. Jadi intinya kadang orang salah kaprah, oh saya mah. Tapi kalau sudah mah kronis itu sebenarnya harus dikonsultasikan oleh dokter. Tapi kalau mahnya masih remaja, mah kayak gitu sebenarnya bisa Mbak dengan apa? Mah kronis juga sebenarnya bisa di maintain dengan cara apa? Coba ubah hidup dari mindful eating, terus mindful heart gitu ya. Jadi hati juga didamaikan. Dengan puasa ini sebenarnya akan minimalisir resiko mah kalau kita benar-benar puasanya sesuai aturan, bukan kalap seperti itu. Justru kalau kita kalap habis puasa bisa mah, tukak lambung. Iya, bener Mbak gitu. Karena kita kalap, tubuh kita kan kaget. Kita kan punya kapasitas tubuh yang lambungnya terbatas gitu ya. Sama seperti kerja hormon insulin juga kan terbatas seperti itu. Jadi ya intinya selama kita melakukan life balance ya, insya Allah tidak akan terjadi penyakit apapun gitu Mbak. Dan itu kalau bisa kita lakukan gizi seimbang itu secara jangka panjang ya. Di gizi seimbang kan juga pesannya nomor 1, syukuri apa yang kita makan. Itu kan sebenarnya mindful. Artinya apa yang kita makan itu harus kita pikirkan yang masuk ke tubuh ini baik atau tidak. Bersyukur apa adanya dari Tuhan gitu ya. Itu ada apa ya, ada prinsip seperti itu kan, seperti itu. Jadi mindfulnya itu yang harus kita tingkatkan. Jadi yang mah itu jangan khawatir. Selama kalau tidak ada tukak lambung yang parah, inflamasi yang menyebabkan melena itu dari itu Mbak, dari ada luka ya di saluran pencernaan atas biasanya ya kalau di klinis itu. Nah itu nggak masalah Mbak kalau mau puasa, justru kalau kita teratur bagus gitu ya pola makannya, terus pilihan makannya juga sehat, justru akan menterapi penyakit mahnya tadi gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya kalau puasa kan daya konsentrasi kita biasanya menurun. Kira-kira makanan apa Ibu yang bisa meningkatkan daya konsentrasi?
Oke. Begini Mbak ya, kita ngomong realistis aja studi. Orang puasa itu pasti ya daya konsentrasinya menurun. Tidak ada makanan selama puasa kan nggak boleh makan. Tapi kita hanya bisa minimalisir. Kadang kan, oh harus makan ini. Ya itu tadi yang saya saranin. Makannya perbanyaklah sumber protein seperti itu. Mbak aku sambil turun itu ya, mobil ya. Sebentar ya. Takut kejauhan nih. Jadi apa namanya? Sebentar ya. Pasti yang namanya lemas itu normal Mbak kalau namanya orang puasa. Tapi kalau lemasnya berlebih sampai pingsan itu yang harus kita cegah ya. Sebentar ya. Kelihatan nggak aku? Oh gini ya? Oke. Nah jadi kalau apa namanya? Aku duduk sini aja deh. Sinyalnya juga lebih ini kayaknya deh. Kalau misalkan sinyalnya lebih. Nah jadi kalau kita apa namanya mau nggak lemes, utamanya karbohidrat kompleks tadi karena memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga slow release untuk gula darah. Jadi kalau slow release ke otak pun juga akan awet seperti itu. Kalau misalkan mikir lemot karena memang kondisi kita selama puasa kalau kita mengkonsumsinya adalah gula sederhana itu akan memicu lonjakan gula darah dan akhirnya drop lagi cepat gitu. Tapi kalau kita dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks selama sahur dan cukup asupannya, insya Allah enggak. Yang kedua tips saya biar kita enggak apa namanya fokus adalah aktivitas apa yang bisa gitu, aktivitas fisik. Jadi kalau bisa habis sahur coba jalan nih kayak gini nih. Kan saya tetap konsentrasi nih jalan nih. Ini namanya rekreasi Mbak. Karena hari Minggu ya. Nah itu, jadi yang kadang orang kurang sadari kalau kita makin nurutin tubuh kita untuk tidur terus gitu ya di kamar gitu. Terus kita nurutin malesnya, insya Allah akan tambah lemot Mbak gitu. Karena kita nggak memaksa otak kita berpikir. Tapi dengan kita aktivitas nih kayak berekreasi, jalan kaki, ini kan udah ngabuburit nih. Tetap fit kan ya otak, jadi kagak ibaratnya nggak salah ngomong dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena kita fokus ngelihat yang biru-biru, hijau-hijau seperti itu. Jadi aku sarankan selain makanan adalah kita beraktivitas fisik yang cukup gitu. Kapan aktivitas fisiknya? Kalau bisa aktivitas fisik ringan pada saat ngabuburit nih jam 4, jam 3-an ya, kalau di sana jam berapa. Nah, ini justru kita akan lebih ceria. Nah, dengan adanya aktivitas kan artinya tubuh ini akan memacu apa ya? Oh, ini orang beraktivitas. Jadi dia akan memecah apa namanya cadangan energi kita yang ada di lemak jadinya untuk berpikir seperti itu. Oke, jadi jangan nurutin untuk lemes terus. Jadi kita banyak-banyak beraktivitas. Gitu. Ada lagi Mbak? Muka saya kelihatan kan ya? Di sini soalnya cahayanya nggak kelihatan nih. Sebentar saya. Karena itu. Oke, putus-putus nggak Mbak? Hah? Putus-putus nggak? Halo Mbak? Ya. Halo? Halo. Putus-putus nggak Mbak Say? Halo Mbak Kiki, suaraku putus-putus nggak Mbak Say? Nggak ya, jelas ya. Oke. Jelas. Aku kayaknya balik ke mobil lagi, lumayan panas ini. Ternyata di luar lumayan panas ya, daerah pantai tetap aja. Oke. Ada lagi Mbak? Yang udah mau habis, kurang 15 menit lagi. Yang terkait ini ya, penyakit ya pada saat puasa ya Mbak?
Halo Mbak, suaranya putus Mbak. Halo Mbak Kiki. Ya Ibu. Oke, apa Mbak tadi yang penyakit ya pada untuk penderita tertentu ya? Ya yang diabetes itu. Oke ya. Pertama-tama ini saya ngadem dulu ya. Kelihatan nggak mukaku? Jelas Ibu. Iya aku pegangin sini. Dede di dalam aja. Apa mau ditutup ininya? Enggak. Oh iya. Iya dikit lagi kok. Jadi gini, kalau kondisi normal berpuasa, Mbak. Jadi kan kita ada hormon insulin pada saat berpuasa. Hormon insulin itu kan bekerja dengan normal, artinya gula darah dengan kondisi berpuasa kan posisi kita lapar nih, nggak ada makanan yang masuk dalam posisi lapar. Insulin itu kan nggak ada ketersediaan gula dalam darah nih, artinya insulin itu fungsinya akan berkurang dan glukagon akan memecah cadangan dari otot gitu ya untuk gula darah tenaga kita nih sekarang biar kita tetap fit. Namun pada saat orang penderita diabetes itu kondisinya berbeda Mbak, karena hormon insulinnya sudah tidak sama glukagonnya itu saling satu sama lain kan bekerja sama ya, yang satu bekerja berkebalikan. Itu dia tidak optimal gitu karena memang sudah ada gangguan resistensi ya dari insulinnya sendiri gitu, sehingga glukagon juga sama kerjanya tidak akan optimal. Nah artinya pada orang yang diabetes itu akan beresiko mengalami pertama hipoglikemia. Nah menurut studi orang yang penderita diabetes itu akan lebih beresiko, terutama yang sudah sudah ketergantungan terapi obat ya, contohnya terapi obat insulin seperti itu ya. Jadi akan beresiko mengalami 7 kali ya lebih besar hipoglikemia dibandingkan orang sehat yang berpuasa. Oh iya. Nah kalau apa namanya? Kalau ya yang kedua adalah resiko kalau orang diabetes berpuasa ya, itu adalah resiko mengalami kebalikan hiperglikemia gitu. Kenapa hiperglikemia? Terutama bagi orang yang diabetes suka buka puasanya dengan yang langsung manis-manis, yang kadar karbohidratnya sederhana, itu akan langsung lonjakan secara langsung tinggi, bahkan bisa lebih dari 300 miligram per desiliter gula darah gitu naiknya. Nah kalau yang hipoglikemi itu kurang dari 70 miligram per desiliter darah seperti itu, jadi kadar gulanya naik. Nah yang ketiga apa? Karena ketidakseimbangan hormon insulin dalam mengubah gula darah di dalam tubuh penderita diabetes, dia akan beresiko juga ketoasidosis. Artinya jumlah badan keton di dalam tubuh itu akan berlebih dan meningkatkan keracunan seperti itu ya. Jadi resiko di orang diabetes itu seperti itu. Dan keempat adalah dehidrasi. Kenapa dehidrasi itu lebih rentan ke orang diabetes? Karena pada saat dia hiperglikemia, tubuh ini akan merespon ya. Orang glikemia itu akan merespon gejala lain. Dia akan lebih sering kencing-kencing kalau orang yang hipoglikemia ya. Jadi kalau dia gula darahnya turun, dia akan cenderung kencing-kencing dan akhirnya cairan tubuhnya itu akan diekskresikan lewat urin gitu. Akhirnya dia dehidrasi. Jadi lebih beresiko dehidrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh penderita diabetes itu puasa? Tentu saja boleh gitu ya. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya pertama harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu yang biasa dia konsultasikan, karena yang tahu riwayat spesifik penderita DM itu apakah dia biasa terapi insulin, obat-obat apa yang sangat berpengaruh pada saat dia berpuasa gitu ya, atau tidak berpuasa gitu, atau pada saat dia berbuka dalam kondisi hiperglikemi dan lain-lain, itu harus ada tahu riwayatnya, apakah dia berturut-turut mengalami hipoglikemi selama 3 bulan gitu ya. Itu harus yang tahu adalah dokter pribadinya seperti itu. Jadi sarannya adalah kalau orang penderita diabetes mau berpuasa, konsultasikan dulu ke dokternya yang biasa dia konsultasikan. Jika boleh, biasanya
adakah obat yang memang bisa menjaga keseimbangan gula darahnya dia seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan dia diperbolehkan berpuasa itu tadi ya hindari yang namanya gula-gula sederhana. Utamakan gula-gula yang bukan gula-gula, karbohidrat yang kompleks sama protein. Kurangi atau hindari makanan-makanan yang berlemak seperti itu karena makanan berlemak itu juga beresiko komplikasi ke ke penyakit diabetes dia seperti apa kolesterol, terus ginjal dan lain-lain seperti itu, Mbak. Iya. Dari sini jelas mungkin Mbak Kiki? Ya, jelas sih. Iya, seperti itu ya. Jadi boleh aja Mbak gitu, asalkan memang seperti itu ya, gitu syaratnya. Terutama untuk yang diabetesnya tipe 1 ya sama yang tipe 2 sudah terapi insulin seperti itu. Diabetes putihnya hilang deh. Oke. Ada pasirnya tuh tangannya. Suaraku jelas apa masih hilang-hilang, Mbak? Hah? Jelas ya? Oh ya udah alhamdulillah. Suara Mbak Kikinya tapi putus-putus ke aku nih, Mbak. Masih putus-putus sedikit. Nah, ini anak puasa nih, ah. Enggak, dia puasa setengah hari. Awas mobil. Iya, kedengeran. Yuk, di tengah yuk. Ya ini mau pulang. Panas ya pantai ya. Ayo apa nih? Ya udah. Ayo. Yuk, naik yuk mobil. Ya, aku paham. Halo, Mbak. Ya. Halo, Mbak. Oke. Iya. Ini Bu, jadi saya kan Ibu, jadi untuk penderita DM tipe 1 Abang nih. kalau misalnya Bang Tampan nyut. Betul. ya Bu ini dari teman-teman Bang Tampan. Lihat deh, sebenarnya macam merah gitu sih. Bentar dulu, bentar. Yang namanya Sempit. panas pantai madu. Gimana, Mbak? Sorry. Bukannya orang bule tuh senang ke pantai lebih berasa. puasa itu makanannya tinggi, tapi konsumsi makanan terasa sedikit dan sudah Oke, sebentar saat puasa kita biasa saat berbuka makan makanan kadang oke, tapi konsumsi makanan terasa dikit dan sudah terasa kenyang kira-kira. Oh, iya jelas. Kenapa? Karena memang kan kondisi kita pertama secara alamiah kelaparan. Nah, kalau kita mindful eating, kita sebenarnya bisa menahan tuh dari pada saat berbuka itu juga masih ujian tuh. Ini ujian gitu ya, sadly ya. Halo, suara saya jelas, Mbak? Ya, jadi pada saat kita berbuka itu sebenarnya masih ujian loh kita pada berpuasa gitu ya. Artinya kita nggak boleh kalap-kalap banget makan. Kenapa? Karena kalau kita kalap-kalap makan, kita turutin tuh nafsu kita, lonjakan gula darah juga akan tinggi. Yang kedua, kenapa kita bakal terus nafsu makan pada saat buka puasa? Karena kita salah mindsetnya, berbukalah dengan yang manis. Padahal sebenarnya Rasulullah itu tidak menyarankan berbuka dengan yang manis. Yang benar itu adalah berbuka dengan buah kurma 3 ya, ganjil gitu dengan air putih. Air putih itu kan gak manis. Sedangkan kita udah buka dengan kurma, es buah, apa lagi tuh, puding ya itu manis semua. Yang notabene sama goreng-gorengan, yang notabene kalau kita bukanya dengan yang manis-manis ya, terus tambahin gurih, itu akan menambah kita lapar, pengen lagi. Nah, itulah logikanya secara kalau kita memilih pertama kita mindful dulu. Buka puasa itu juga masih ujian. Apakah kita kalap untuk hanya menunaikan lapar dan dahaga atau kita mau beribadah sholat maghrib dulu? Karena kadang banyak orang yang bukber akhirnya sholat maghribnya juga ditunda karena keasikan ngobrol sambil ngemil-ngemil yang banyak akhirnya kenyang.
Akhirnya sholat maghribnya udah mau hampir isya, seperti itu, sama seperti buka puasa di rumah. Nah itu pertama. Yang kedua adalah kalau kita secara alamiah makan yang manis-manis, makan manis itu akan memicu rasa lapar yang juga berlebih. Akhirnya kita akan keterusan pengen makan manis. Sama juga seperti makanan berlemak dan gurih, seperti itu, karena akan menimbulkan rasa yang pengen makan lagi, seperti itu. Jadi sebaiknya pertama tahan dulu, masih ujian buka puasa, sholat maghrib, kita niatnya ibadah dulu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berpuasa gitu ya, tidak sakit, dalam kondisi sehat gitu. Ya udah saya buka, terus saya sholat, banyak doa, ya ibadah. Terus abis itu udah kan kita posisinya tenang nih, secara kalau kita posisinya tenang kan hormon juga akan bekerja. Oh ya udah, lo makan slow aja gitu kan. Sorry, jadi ngomongnya jadi kayak lo gue gitu. Makan slow aja, ya udah, dari situ lebih nikmat dibandingkan kalau kita makan nikmat tapi habis itu langsung lemes, langsung kayak kekenyangan, akhirnya males ibadah, males raweh, males bergerak dan lain-lain. Nah itu tubuh kita makin lama makin gak fit, apalagi siangnya tidur seharian gitu, nggak dipakai untuk aktivitas gitu ya, seperti itu ya. Semoga jelas ya, Sadli ya. Ibu, ini satu lagi ya. Iya, mangga. Anakku bukan lagi Oke, Mbak, suaranya putus-putus lagi, bisa diketik nggak Mbak Say? ini soalnya udah ada dari teman-teman. Baik, pegangin ini aja. Udah ada di chat ya? Ya, udah ada di chat. Tadi Sadli, ini siapa Mbak namanya? Ini namanya Lineters. Apa? Bentar. Line THRS. Line THRS, bentar ya. Udah dulu kalau anak pengen. Yang atas ya? Kok saya nggak dapet? Bulan lagi demam, udah 3 hari mau makan. Oh nggak ada Mbak, nggak masuk ke aku. Mungkin tadi aku sinyalnya jelek ya. Gimana kondisinya Mbak? Lagi demam? Udah enggak masuk. Kan kondisinya demam, umurnya 10 bulan Ibu. Heeh. Nggak mau makan, buah nggak mau, terus instan nggak mau. Dia masak tetap nggak mau. Maunya Lu baru makan dah. Maunya apa? Ada kerang, ada apa? Harusan gambar. dia nggak mau. Ada rajungan. Nggak mau. Jadi dia nggak mau makan. Nggak mau makan Gara-gara- gitu. Dia demam 3 hari. Terus dia sembuh. Heeh. Dia nggak mau ASI saja Ibu. Bahan makanan lain. Itu bagaimana kira-kira? Apa Mbak? Sorry. Enggak, orang enggak boleh masuk. Dia punya mah. Boleh diketik ini. Protes. Maaf ya. Suaranya putus-putus Mbak Kiki. Maaf ya. Soalnya di sini saya geser nggak ada pertanyaannya Mbak. Tadi yang terakhir dari Sadli aja. Maaf ya, saya coba. Iya. Udah pakai perahu. Suaranya hilang-hilang Mbak Kiki. Itu tengahnya kayaknya bukan. Makasih Sadli, sama-sama. Itu pulau lah. Pulau-pulau kecil kan ribuan, pulau 1000. Dibilang pulau 1000 tuh kan pulau kecil-kecil banyak di sini. Pertanyaannya di copy nggak bisa ya Mbak? Nah, Oh iya, bisa pakai IG ya. disatuin, nah. Aduh maaf ya Mbak Dengan Kiki. cara diuruk. Ini tadinya tuh ini udah pulau di sini tuh ini. Udah tinggal 9 pulau lagi belum nyatu. Keburu di ini sama si Anis diberhentiin. Halo. Belum kelihatan atau enggak, boleh di chat WA Mbak? Nggak bisa ya? Nanti keluar Ibu. Ratusan triliun. Oh gitu. Kalau diketik nggak bisa ya? Dia mah gimana tadi kondisi mah? Rugi. Usia 10 bulan nggak mau makan. Rugi. Terus 1 bulan nggak mau cuma ASI. makan. Makannya maunya apa? Maunya cuma ASI. ASI. Oh bayi Mbak. Ini anak ya? Ini bayi ya Mbak? Sudah Ibu. Bayi ya, ASI itu kan bayi berarti kan ya. Berarti dia udah mau udah masa MPASI tapi dia nggak mau makan. Gitu ya Mbak? Gara-gara demamnya 3 hari. Lama-lama hilang pulau 1000. Kenapa? 3 hari itu apa?
dia demam. Jadi ada adik usia 9 Coba ke sebentar yang dekat. Heeh. Ya udah, Yang mau sebentar aja. Maunya ASI aja 10 bulan. Maaf aja. Iya, nggak mau makan. Udah berapa hari? 3 hari itu. Pak, pinjam HP Pak, men. Lagi sakit nggak Mbak? Pertanyaannya. pertanyaan lagi sakit ibu. Sakitnya sakit apa kalau boleh tahu? Upil, kemarin upil. Yang itu yang tanya udah keluar sih bu, udah nggak Oh, gabung oke. lagi sama. Iya, baik, oke. Kalau dia sudah MPASI berarti kan 10 bulan. Tadinya dia mau makan, nggak mau makan, tiba-tiba pengennya nete aja gitu kan, artinya si aja. Coba dicek historinya. Pertama-tama apakah dia dalam kondisi sedang tidak fit. Kalau sedang tidak fit itu normal, kalau bayi tidak mau makan. Pertama-tama apa sih yang berpengaruh pada nafsu makan bayi pada saat MPASI? Pertama-tama dari segi pertama-tama ini dulu nih, apakah dia sakitnya itu karena mau tumbuh gigi, itu bisa jadi ya. Artinya dia kalau sakit tumbuh gigi kayak kita aja gitu, kayak tumbuh gigi kita udah gede aja kadang nggak mau tumbuh gigi ya, pada saat remaja kan kita ada gigi yang belum tumbuh. Itu nyut-nyutan, pengen nggak nafsu makan gitu. Ibaratnya kalau kita posisikan anak kita seperti itu, bisa jadi mau tumbuh gigi, mesti dicek dulu. Yang kedua, bisa jadi dia lagi sakit. Sakitnya itu belum ketahuan kan apa nih, bisa dianamnesa dulu, coba cek apakah dia ada demam dan lain-lain. Nah, biasanya kalau bayi sih umum rada ini ya, rada-rada ringkihnya itu sama flu sama batuk itu, Mbak. Itu juga ngaruh ke nafsu makan. Kenapa? Karena dia ada lendir nih di tenggorokan. Pada saat dia mau makan, dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya nggak mau nelen. Itu kalau pengalaman saya, dan kalau berarti biasanya ada gangguan-gangguan apa namanya dia saat ngunyah dan lain-lain gitu. Titik Mbak, Mbak itu kan Mohon maaf ibu, suaranya putus-putus ibu. Halo ibu. Oke, mohon maaf. Kembali lagi sinyal ya. Sinyalnya lumayan agak susah, agak stabil. Oke, untuk mau penutupan, kita tambahkan lagi. Saya coba hubungi, semoga yang terakhir udah nggak mati-mati lagi. Baik. Tadi udah terhubung belum ya? Si anakku lagi proses dan belum terhubung. Mohon maaf ya teman-teman, karena kendala sinyal, ibunya terputus karena ibu juga lagi di jalan. Mohon maaf ibu, keputus suaranya. Kayaknya belum bisa gabung ya, saya coba hubungi lagi. Oke, karena kendala sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ibu, sama videonya delay, cuma muter-muter doang ini. Padahal sinyal saya lancar loh ibu.
keputus lagi. Saya coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belum juga tersambung. Saya sudah mengundang, cuma ibunya belum merespon. Sekali lagi setelah ini, kalau misalnya belum juga tersambung, kami akan langsung ambil kesimpulan pada diskusi sore hari ini. Baik, karena kondisi sinyal, mohon maaf sekali teman-teman. Jadi pada diskusi sore kali ini sangat menarik sekali temanya, mengenai pengaturan gizi pada saat puasa. Jadi puasa itu jadi nggak ada masalah ataupun halangan untuk orang sakit. Ternyata tersambung. Baik, masih berputar untuk menandakan ibadah puasa ya. Nah, banyak banget manfaat puasa, yaitu salah satunya untuk meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita, sel-sel yang sudah mati diregenerasi ulang, diperbaiki, kemudian untuk menitik detoksifikasi itu lebih sistem pada saat detoksifikasi itu lebih maksimal, kemudian lemak-lemak jahat itu menurun seperti LDL itu akan lebih menurun. Ya, ini karena Belok kiri ke Jalan Pantai Indah Kapuk. warga yang kami Setelah 400 meter di bundaran, ambil jalan keluar kedua dan tetap di Jalan Pantai Indah Kapuk. dan juga karena waktunya dari Setelah 50 meter di bundaran, ambil jalan keluar ketiga. itu, kami dari Ruang Gizi mohon maaf jika banyak kendala kayak ini. Kiranya mohon maaf. Saya langsung saja saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.